Hati-hati, inilah 5 ciri rumah yang tidak akan dimasuki malaikat, keberkahan menjadi jauh. Yang subscribe, like dan komen channel ini kami doakan masuk surga dan dilunaskan semua utang-utangnya. Pertama, memajang gambar dan patung. Dalam Islam, memajang patung di dalam rumah dianggap sebagai perbuatan yang tidak baik dan tidak dianjurkan. Hal ini karena patung bisa menjadi bentuk kesirikan dan penyembahan terhadap benda mati yang tidak bernyawa. Disebutkan dalam buku Mengundang Malaikat ke Rumah oleh Mahmud As-Syafrawi, gambar yang dimaksud merupakan gambar makhluk bernyawa seperti manusia dan binatang, baik yang dibuat dengan tangan berupa lukisan maupun dengan fotografi. Adapun pohon dan bebatuan atau benda lainnya yang tidak bernyawa tidak termasuk yang dilarang. Dalam ajaran Islam, Allah Azza wa Jalla adalah satu-satunya yang berhak disembah, dan segala bentuk penyembahan terhadap selain Allah adalah perbuatan yang terlarang. Jika rumah kita dipenuhi oleh patung, maka hal ini bisa menjadi penghalang bagi malaikat untuk masuk ke dalam rumah. Sebaiknya hindari memajang patung di dalam rumah dan fokuslah pada kegiatan yang lebih positif dan bermanfaat. Kedua, rumah yang terdapat anjing. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Rasulullah telah mengadakan perjanjian dengan Jibril bahwa ia akan datang. Namun, hingga waktu pertemuan tiba, ia tidak datang. Sambil melepaskan tongkat yang dipegangnya, Rasulullah bersabda, Allah tidak mungkin mengingkari janjinya, tetapi mengapa Jibril belum datang? Tatkala Rasulullah menoleh, ternyata beliau melihat seekor anak anjing di bawah tempat tidur. Kapan anjing ini masuk? Tanya beliau. Asya Menyahat, Entala. Setelah anjing itu dikeluarkan, masuklah malaikat Jibril. Mengapa engkau terlambat? Tanya Rasulullah kepada Jibril. Jibril pun menjawab, karena tadi di rumahmu ada anjing. Ketahuilah, kami tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar atau patung. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, kotor dan bau. Malaikat menyukai bau harum dan sangat membenci bau busuk. Hal tersebut bisa timbul dari kebersihan rumah. Semakin rumah sering dibersihkan, tentu baunya harum. Rumah yang bau bisa jadi salah satu ciri rumah yang tak akan dimasuki malaikat. Rumah yang kotor dan berbau tentu tidak menyenangkan bagi siapapun yang berada di dalamnya. Kebersihan adalah bagian penting dalam Islam, bahkan termasuk di antara syarat sahnya ibadah. Nabi bersabda, barang siapa yang memakan bawang putih, bawang merah, dan makanan tidak sedap lainnya, maka jangan sekali-kali ia mendekati atau memasuki masjid kami, oleh karena sesungguhnya para malaikat terganggu dari apa-apa yang mengganggu manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat, tidak bersedekah. Bersedekah adalah salah satu amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Namun, jika kita jarang bersedekah, maka rumah kita mungkin tidak akan dimasuki oleh malaikat. Selain itu, dalam hadis-hadis, disebutkan bahwa sedekah dapat menghapus dosa dan membuka pintu keberkahan. Sedekah juga dapat membantu orang yang membutuhkan dan memberikan kebahagiaan pada orang lain. Jika kita jarang bersedekah, maka kita tidak hanya kehilangan keberkahan, tetapi juga tidak memberikan manfaat bagi orang lain. Malaikat adalah makhluk yang senang dengan kebaikan dan selalu hadir di tempat-tempat yang penuh dengan kebaikan. Oleh karena itu, jika kita sering bersedekah dan melakukan kebaikan, maka rumah kita akan menjadi tempat yang disukai oleh malaikat dan di dalamnya akan selalu ada keberkahan dan kedamaian. Sebaiknya kita selalu membiasakan diri untuk bersedekah dalam kegiatan sehari-hari, baik dengan memberikan uang kepada orang yang membutuhkan, atau dengan cara lain yang bermanfaat bagi orang lain. Dengan melakukan sedekah, kita akan merasakan keberkahan dan kedamaian dalam rumah kita, serta menarik kehadiran malaikat ke dalam rumah kita. Kelima, tidak pernah dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran mengandung banyak nilai-nilai kebaikan dan memberikan keberkahan untuk rumah yang dibacakan ayat-ayatnya. Dalam Islam, membaca Al-Quran bukan hanya merupakan ibadah yang dianjurkan, tetapi juga memiliki banyak manfaat, antara lain membersihkan jiwa dan membawa keberkahan. Jika rumah kita tidak pernah dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka hal ini bisa menjadi tanda bahwa rumah kita kurang mendapat perlindungan dari Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, sebaiknya kita rajin membaca ayat-ayat Al-Quran di dalam rumah agar rumah kita selalu mendapat perlindungan dari Allah Azza wa Jalla dan dapat dimasuki oleh malaikat. Jangan lupa subscribe, like dan komen.